Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam. Horas. Amanginang saudara-saudari yang diberkati Tuhan, secara khusus sahabat Nusantara TV, dimanapun Amang dan Inang saudara-saudara sekalian berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bagi kita pada ibadah Minggu 7 September 2025 ini yang menurut atau sesuai dengan Almanak HKBP diambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian tertulis di dalamnya. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikian firman Tuhan, "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai umat Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, topik pada minggu kita hari ini adalah memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan. Saudara-saudara sahabat Nusantara TV, ada istilah yang sering kita dengar, sebuah pepatah atau sebuah majas atau kalimat yang mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang." Itu sudah sering kita dengarkan, apalagi khususnya bagi seorang pelayan yang akan meninggalkan atau yang akan memasuki satu tempat pelayanan atau gereja. Pasti dia memperkenalkan dirinya dan dia mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang." Kalimat atau pepatah ini mengandung makna bahwa rasa sayang itu muncul atau ada dengan mengenal atau memahami seseorang itu. Jadi ketika kita sudah mengenal, diharapkan atau sesuai dengan kalimat tadi, maka kita akan sayang dengan mereka. Siapa yang kita kenal yang tadi. Tapi sebaliknya jika kita tidak mengenal seseorang atau banyak orang,
sikap kita cenderung acuh, bahkan tidak peduli siapa mereka, karena kita tidak mengenal mereka. Dan sebaliknya lagi, dengan mengenal seseorang lebih dalam, akan lebih memahami karakter, kelebihan, serta kekurangannya. Sehingga dengan demikian, akan ada muncul rasa sayang dan empati ketika kita mengenal seseorang lebih dalam lagi, Amanginang. Dan dengan lebih mengenal, kita akan menjadi belajar tentang sesuatu yang lebih baik. Karena kita sudah mengenal dan saling menyayangi. Kita akan lebih mengenal dan belajar lebih baik lagi tentang sesuatu yang baik. Saudara-saudara, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang beriman kepada Yesus Kristus, ada pertanyaan yang sering mungkin atau pernah muncul dalam benak kita. Dan ini akan saya tanyakan juga kepada kita semua, bagi orang Kristen. Seberapa besar kita mengenal Allah yang kita imani itu? Kita sering mengatakan seperti yang kita dalam ibadah tadi, aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Tapi sebesar apa? Bagaimana kita mengenal Allah yang kita imani tadi? Ini penting kita pergumulkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak orang yang mungkin hanya sekedar mengenal atau sekedar percaya saja. Dia hanya mengucapkan luar biasa, mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Jangan-jangan kita mengaku sebagai Kristen, tapi hampir tidak mengenal Tuhan yang kita imani itu. Jangan-jangan. Walaupun kita sering mengucapkan dan setiap minggunya kita mengucapkan aku percaya kepada Allah yang Tritunggal tadi. Jangan-jangan kita tidak mengenal Tuhan yang kita imani itu, Amanginang. Jangan-jangan kita hanya tahu Allah itu baik dan sungguh amat baik. God is so good katanya. Seperti nyanyian anak sekolah minggu. Dan kita sering mengakui bahwa Allah itu baik. Tapi ketika ditanya seberapa besar kita mengenal Allah, kita sulit menjelaskannya, Amanginang. Atau tentang Allah, kita mengenal sepotong-sepotong, sebagian-sebagian, dan itu tidak komplit dan tidak sempurna. Sama seperti ada 4 orang buta, Amanginang. Ada 4 orang buta yang diajak, karena kita tahu, maaf, orang buta itu tidak bisa melihat. Mereka ingin tahu bagaimana sih gajah itu. Bagaimana sih bentuk gajah. Lalu ada orang yang empati, yang baik. Dia memperkenalkan gajah kepada 4 orang yang tidak bisa melihat ini. Lalu dia membawa ke kebun binatang. Orang yang pertama diulurkan tangannya memegang telinga si gajah. Lalu orang buta itu, memegang telinga itu. Oh, ini gajah. Kemudian orang kedua memegang belalainya. Kita tahu belalai gajah bagaimana bentuknya. Oh, ini gajah. Orang ketiga diarahkan untuk memegang kakinya. Oh, ini gajah. Dan orang keempat diarahkan untuk memegang ekor gajah. Oh, ini gajah. Lalu mereka dibawa pulang dan ditanya, apa pendapatmu tentang gajah? Bagaimana pendapatmu tentang gajah? Orang yang pertama dengan bangga mengatakan, oh, gajah itu tipis, lebar, dan dia bergerak-bergerak. Karena dia memegang telinga gajah. Oh ya, bergerak-bergerak dia, tipis sekali gajah itu. Orang yang kedua mengatakan, oh ternyata gajah itu bulat, panjang, di depannya ada lubang 2. Karena dia memegang belalai tadi. Itulah gajah. Dan itu bergerak seperti ular katanya. Bergerak-bergerak. Dan orang ketiga yang memegang kakinya, wah, gajah itu berat,
bulat, kurang lebih 1 meter. Dan sesekali dia mengepakkan kakinya. Dan orang keempat mengatakan, ternyata gajah itu kecil. Kecil sekali, sebesar jari telunjuk saya. Dan di ujungnya ada bulu-bulunya, ada rambutnya. Apakah yang mereka katakan tentang gajah itu salah? Tidak. Tidak ada yang salah di antara mereka berempat. Dan tidak perlu mereka memperdebatkan gajah itu. Karena mereka sama-sama benar. Karena itulah yang mereka alami, yang mereka pegang dan mereka raba tentang gajah. Tetapi bukan itu gajah sebenarnya yang seutuhnya. Karena gajah itu adalah berbentuk satu yang besar, satu keutuhan. Itulah gajah. Ada belalainya, ada telinganya, ada kakinya, ada ekornya, ada perutnya, dan ada bulunya. Tidak salah mereka mengatakan bahwa gajah itu begini, gajah itu begini. Sama seperti kita Amanginang. Bahwa Allah itu baik. Allah itu kadang pencemburu. Allah itu memaklumi kita. Allah itu memberi berkat yang luar biasa. Allah itu panjang sabar. Seperti dikatakan Rasul Paulus. Allah itu bla 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 bla. Banyak. Dan setiap orang punya pengalaman tentang Allah. Jangan-jangan Amanginang, saudara-saudara, sahabat Nusantara TV. Kita seperti orang buta tadi. Kita tidak banyak tahu tentang Tuhan. Walaupun kita sudah lama mengaku dan menyatakan diri kita adalah orang Kristen yang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, perikop kita atau firman Tuhan minggu ini bercerita tentang seorang nabi Yeremia. Dia didatangi Allah melalui firman-Nya dan menyuruh Yeremia pergi ke rumah tukang periuk. Ada apa? Lalu Yeremia pergi ke rumah tukang periuk yang sedang mengerjakan pekerjaannya. Mengerjakan periuk dari tanah liat. Bukan seperti periuk saat ini banyak dari metal atau dari tembaga atau dari besi. Tapi dulu sebelum adanya teknologi, periuk itu dari tanah. Kalau orang Batak sering disebut dengan hudun tano. Enak masakan yang dihasilkan dari udun tano. Walaupun gampang pecah tapi banyak sekali manfaat ketika kita memasak dari hudun tano atau dari tembikar atau dari periuk tanah. Yeremia melihat ketika dia menjumpai tukang periuk itu ada periuk yang sedang dikerjakan itu rusak. Ternyata tukang periuk itu tidak membuangnya. Tidak membuang jauh-jauh, tidak. Tapi dia merubah kembali menjadi bentuk yang lain yang sesuai dengan pikiran dan hatinya. Sesuai dengan kemauannya. Yeremia perhatikan semua yang dikerjakan tukang periuk. Dia perhatikan semuanya. Lalu Allah berbicara kepada Yeremia. Dikatakan di ayat 6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai umat Israel. Periuk atau bejana yang sedang dalam proses pembentukan rusak tidak dibuang, tapi dirubah dengan baik dalam bentuk yang lain. Itu artinya bahwa kemahakuasaan Allah mutlak dan di luar pikiran manusia Manginang. Allah itu kemahakuasaannya adalah mutlak dan di luar kemampuan berpikir manusia. Allah punya otoritas yang tidak dapat diintervensi atau yang tidak dapat digugat oleh siapapun. Dan dia Allah tahu apa yang akan dia perbuat terhadap manusia. Karena kita adalah tanah liat yang akan dibentuk. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat Nusantara TV, ada sisi lain
yang perlu kita imani dari sisi Allah. Dikatakan di ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku. Ketika Tuhan melihat bahwa ada bangsa yang akan dihukumnya, ternyata mereka bertobat, maka Tuhan itu menyesal. Ternyata Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang bisa merubah rencananya tanpa ada dipengaruhi oleh siapapun. Allah tidak malu mengatakan kepada Yeremia, aku menyesal. Aku menyesal. Tetapi sebaliknya jika manusia yang dalam hidupnya hidup dalam berkat Tuhan, selalu menikmati pemberian dan anugerah Tuhan, tetapi tidak ada sikap yang menunjukkan kepada yang lebih baik, bahkan kecenderungan ada perilaku yang jahat, Allah juga menyesal dan akan mendatangkan malapetaka bagi mereka, hukuman. Bagi mereka, Tuhan akan menyediakan hal-hal yang menyedihkan dalam kehidupannya. Itu dikatakan Tuhan kepada Yeremia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah memperkenalkan dirinya untuk sesuatu yang akan dikehendakinya kepada Yeremia. Inilah aku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, rupa-rupanya di satu sisi Allah tidak seperti yang kita pikirkan. Ini harus kita imani. Di satu sisi Allah tidak seperti yang kita inginkan. Allah tahu apa yang harus dia perbuat. Walau Allah itu kasih, bukan berarti Allah membiarkan kita orang beriman hidup dan bebas melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Saya sering katakan bahwa hubungan Allah dengan umatnya ibarat seorang ayah atau orang tua kepada anak-anaknya. Adakah orang tua bangga ketika anak-anaknya melakukan yang jahat? Tidak ada. Misalnya ketika anaknya berangkat dari sekolah, lalu sampai di sekolah rupanya anaknya entah kemana-mana, enggak ke sekolah Manginang. Lalu gurunya mengatakan, Bapak atau Ibu, anak Ibu tidak datang ke sekolah. Oh, tadi sudah berangkat dari sekolah, dari rumah. Tapi dia tidak ada di sekolah, dia tidak masuk kelas. Oh ya, hore, katanya tidak ada Hita Manginang. Wah, saya punya anak yang bisa bolos dan bisa, bahasa Bataknya, mangototoi gurunya, enggak ada itu. Bahkan justru jika ada terjadi seperti itu kepada orang tua, khususnya orang Batak, dan secara umum orang Kristen, maka dia malu kepada gurunya. Dan dia akan menegur, bahkan bisa menghukumnya. Banyak cara Tuhan untuk menghukum manusia. Seperti orang tua menghukum anak-anaknya, mengurangi uang jajannya misalnya. Atau tidak memberikan apa yang diminta, semua yang diminta tidak diberikan. Atau memberikan sebagian saja. Melalui Yeremia ini, firman Tuhan ini, dia atau Allah itu diperkenalkan mau. Allah itu mau kita umatnya tahu dan mengenal dia. Mengenal Tuhan dalam bentuk apa kehendak dan keinginan Allah. Kita mengenal Tuhan dari keinginan dan kehendaknya. Dengan memperbaiki perbuatan, tingkah langkah, hidup yang layak seperti orang beragama dan bertuhan. Itu akan membantu Tuhan Manginang, saudara-saudara. Untuk Tuhan punya alasan memberi berkat dan anugerahnya kepada kita. Ini pertimbangan saat ini di situasi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Ya. Kalau diperhatikan, Indonesia di sini banyak agamanya Manginang. Banyak agama di Indonesia. Ada agama A, B, C, D, E terus sampai agama-agama suku juga banyak di Indonesia. Bahkan yang mengaku
dia beragama dan bertuhan, tapi perbuatannya jauh dari beragama dan bertuhan. Layakkah kita bertuhan dan beragama di Indonesia ini, sementara perbuatan dan tingkah laku kita jauh dari harapan dan kehendak Tuhan? Benar apa yang dikatakan Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 17 dan 26, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jangan-jangan kita saat ini sedang mati secara rohani. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat Nusantara TV, berpikirlah dengan baik. Berencanalah dengan baik. Lakukanlah hal-hal yang baik. Tetaplah baik. Ketika kita melakukan semuanya itu, berkat Tuhan akan menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami siapa kami di dunia ini. Kami adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang selalu menikmati berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun betapa sering kami melukakan hati Tuhan, namun Engkau tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau memberikan nafas kehidupan, kesehatan, berkat, sukacita, walaupun kami sering mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami percaya akan firman-Mu yang baru saja kami dengar. Seperti tukang priuk, Engkau tidak membuang kami ketika kami melakukan kesalahan, tetapi Engkau membentuk kami dalam bentuk yang lain, agar kami bisa baik dan berguna, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sertai kami Bapa, berkati kami, dan juga saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan firman-Mu, ibadah minggu pada hari ini. Engkau memberkati setiap pergumulan kami dan kerinduan-kerinduan kami. Apapun kerinduan dan pergumulan kami saat ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang campur tangan. Engkau memberkati kami Tuhan, memberkati keluarga kami masing-masing, anak-anak kami, usaha kami dan pekerjaan kami. Secara khusus bagi jemaat HKBP Siborboron di tempat ini, di mana kami beribadah. Engkau memberkati setiap apa yang kami tanam, karena sebagian besar dari kami adalah petani. Engkau memberikan hujan yang cukup, panas yang cukup, cuaca yang mendukung, supaya setiap apa yang kami usahakan di tanah tempat kami bekerja, hasilnya akan lebih memuaskan. Dan kami berharap Tuhan campur tangan dalam setiap pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami Bapa. Berkati mereka yang sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Engkau membentuk mereka Tuhan, supaya menjadi pribadi yang benar-benar yakin rencana Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka belajar Tuhan memberkatinya, menjadi anak yang pintar, anak yang bijak, berhikmat dan takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan mempersiapkan masa depan bagi mereka dengan baik, supaya anak-anak kami lebih mengenal Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Berkati gereja-Mu di dunia ini, agar setiap kegiatan gereja, pelayanan gereja-Mu, semuanya itu menjadi pujian dan kemuliaan nama Tuhan, dan sukacita semangat bagi jemaat-Mu yang dilayani oleh para hamba-Mu. Berkati kami yang melayani di gereja-Mu Tuhan, secara khusus penatua atau sintua yang ada di HKBP Siborboron ini, supaya mereka dan kami semua bersehati untuk melayani Tuhan dengan baik. Berkati juga owner atau pemilik Nusantara TV dan setiap orang yang melayani Tuhan di Nusantara TV ini, mulai dari kru di daerah-daerah sampai yang bekerja di pusat di Jakarta. Engkau memberkati mereka dan menyemangati mereka, memberkati keluarganya ketika mereka bekerja, melayani, meninggalkan keluarga dan anak-anaknya. Tuhan melindungi kami semua, supaya kami bisa melakukan pekerjaan kami dengan baik. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar,
Engkau tanamkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan yang baik, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan. Karena Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.